Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Algebra dengan NIM 444303155. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas, analisis SWOT, dan latar belakang dari bakso ikan tusuk wirausaha kita. Kita langsung saja menuju slide latar belakang. Saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari bakso ikan tusuk ini. Kenapa kita memilih bakso ikan tusuk? Yang pertama, bakso ikan tusuk itu merupakan makanan ringan yang praktis untuk dibawa kemana-mana dan dimakan di kondisi manapun, namun tetap bergizi karena cemilan ini terbuat dari bahan dasar ikan. Ada beberapa kalangan orang itu tidak suka makan ikan secara langsung. Nah, jadi solusinya adalah secara pengolahan bakso ikan tusuk ini diharapkan orang-orang yang tidak suka ikan itu bisa memakan ikan karena tetap menjaga cita rasa yang lezat dan enak, namun tetap bergizi ya teman-teman semuanya. Kita memilih bakso ikan tusuk ini juga karena bakso ikan tusuk ini bisa dimakan di semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bakso ikan tusuk ini juga merupakan solusi cemilan yang higienis karena mudah dibawa dan bisa dinikmati kapan saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bisnis model kanvasnya. Itu yang pertama, key partner, pemasok bahan baku utama. Nah, kita pemasok bahan baku utama atau biasa kita langganan itu misalnya ikan segar, bumbu, tusuk sate, itu biasanya kita beli di pasar, mulai dari ikan segar, bumbu, dan tusuk satenya kita beli di toko yang sama, itu di pasar yang sama juga. Dan ini untuk keberlanjutan palingnya dan distributor, jasa logistik atau pengiriman. Untuk keberlanjutan jualan kita distributor paling nanti kita akan mengecer di warung, di toko, atau di food court. Lanjut ke key activities. Yang pertama ada produksi dan pengolahan bakso tusuk ikan. Kita produksi dan pengolahan bakso tusuk ikan kita dilakukan di rumah. Selanjutnya ada pengemasan produk. Setelah diolah, kita melakukan pengemasan produk melalui pengemasan yang keren gitu ya. Lalu setelah itu ada promosi dan pemasaran. Setelah diproduksi dan pengemasan produk, kita melakukan promosi dan pemasaran. Biasanya kita menggunakan promosi dan pemasaran itu menggunakan Instagram dan WhatsApp ya teman-teman. Selanjutnya itu ada distribusi produk ke pelanggan atau reseller. Dan yang terakhir ada pengendalian kualitas. Karena bakso ikan tusuk ini mudah busuk ya, jadi kita perlu melakukan pengendalian kualitas. Biasanya setelah kita buat itu, kita langsung jual ke pelanggan dan langsung dihabiskan karena untuk pengendalian kualitas ini, teman-teman. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada peralatan dapur seperti penggiling, ikan, kompor, dan alat tusuk. Kita menggunakan itu semua untuk membuat bakso ikan tusuk ini. Selanjutnya ada SDM, itu ada koki atau yang masak, bagian staf produksi, dan tim pemasaran. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan itu ada ikan segar dan bumbu. Sisanya seperti tusuk-tusukan dan wadah gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada media sosial atau branding. Kita menawarkan atau memasarkan bakso ikan tusuk ini melalui media sosial untuk sebagai branding dari usaha bakso ikan tusuk ini. Selanjutnya ada value propositions. Yang pertama ada bakso tusuk ikan yang lezat dan praktis dan higienis. Selanjutnya harga terjangkau dengan porsi memuaskan. Yang ketiga bisa dinikmati kapan saja. Yang keempat produksi halal dan aman dikonsumsi. Nah, dari keempat poin ini, bakso ikan tusuk yang kita jual itu praktis gitu dan higienis karena bisa dibawa dan dinikmati kapan saja.
Terus harga yang kita jual juga terjangkau dengan porsi yang sangat memuaskan. Dan yang terlebih lagi, produksi kita itu aman dikonsumsi dan halal. Selanjutnya ada customer relationship. Kita menjual ini dengan pelayanan yang ramah ya tentunya dan cepat gitu. Respon cepat kita melalui WhatsApp atau sosial media lainnya seperti Instagram dan Facebook. Eh, Penjualan kita itu pasti ada promo dan diskon loyalitas ya bagi yang pelanggan yang memang sudah berlangganan. Dan ini yang terakhir ada feedback pelanggan untuk peningkatan kualitas. Selanjutnya ada customer segment. Kita menjual bakso ikan tusuk ini ke pelajar dan mahasiswa tentunya. Karena kita juga mahasiswa ya, pasti dekat dengan mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada pekerja kantoran, ibu rumah tangga, terus penikmat cemilan dan makanan ringan hingga anak-anak kecil. Selanjutnya ada channel. Channel-channel ini yang kita gunakan untuk menjual bakso tusuk ikan. Yang pertama itu ada Instagram, TikTok, WhatsApp, dan ini untuk keberlanjutan ya nantinya. Kita menggunakan aplikasi antar seperti GoFood, GrabFood, hingga ShopeeFood. Dan yang terakhir ini bisa titip di warung atau di minimarket. Yang selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, biaya produksi dan tenaga kerja, biaya sewa tempat jika usaha ini berlanjut, biaya promosi dan pemasaran, hingga biaya distribusi dan biaya pengiriman. Yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama, penjualan langsung bakso tusuk ikan. Kita bisa melakukan penjualan langsung bakso tusuk ikan secara langsung itu menawarkan ke warga atau ke anak-anak kecil hingga ke mahasiswa. Selanjutnya kita bisa pemesanan via online atau diantar. Penjualan frozen food ini kita jual ketika memang kita sudah ada kulkas ya. Terus bisa juga dengan kemitraan atau franchise. Nah, ini analisis SWOT dari bakso ikan tusuk ini. Itu ada kelebihan, kelemahan, ancaman, hingga peluang. Yang pertama ada kelebihannya, harga terjangkau. Bakso ikan tusuk yang kita jual itu harganya sangat terjangkau ya, karena kita menjual itu terlebih kepada mahasiswa gitu, dan kepada anak-anak. Terus mudah diproduksi dan didistribusikan, disukai oleh berbagai segmen usia. Bisa dinikmati kapan saja, varian rasa yang menarik. Kita memiliki varian rasa yang menarik, itu ada pedas, original, dan manis. Yang selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan kita itu ada ketahanan produk terbatas karena kita tidak punya kulkas, jadi sekali kita produksi itu harus langsung habis ya teman-teman. Karena kalau tidak langsung habis itu bisa basi makanannya. Jadi ada belum adanya sertifikasi resmi, walaupun kita mencap itu halal karena memang halal ya. Namun kita belum ada sertifikasi yang resmi itu. Selanjutnya ada kapasitas produksi terbatas. Karena kita budgetnya minim, budget mahasiswa gitu. Jadi kapasitas untuk produksinya itu terbatas, teman-teman semua. Selanjutnya ada ancaman. Nah, ancaman ini yang pertama ada persaingan tinggi di segmen makanan ringan. Terus yang kedua, kemunculan produk sejenis dengan harga lebih murah dan lebih enak. Yang ketiga, perubahan tren makanan yang cepat. Yang keempat, distribusi keluar daerah tanpa pendingin. Nah, di poin 1 dan 2 ini persaingan tinggi di segmen makanan ringan. Karena ada banyak yang jual bakso tusuk atau jual makanan-makanan lain, makanan ringan yang cepat saji dan enak dibawa kemana-mana, itu menjadi persaingan yang ketat gitu, ancaman bagi penjualan bakso ikan tusuk ini. Nah, yang distribusi keluar daerah tanpa pendingin itu seperti tadi ya, frozen food. Kita tidak punya pendingin, jadi ini merupakan ancaman yang sangat kuat gitu bagi kita. Selanjutnya ada peluang. Permintaan tinggi terhadap cemilan praktis. Nah, karena bakso ikan tusuk ini gampang diproduksi dan cemilannya itu praktis gitu, buat dibawa kemana-mana, dibawa ke kelas juga bisa. Jadi ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menjual bakso ikan tusuk ini. Nah, terus yang selanjutnya ada dukungan dari pemerintah terhadap UMKM.
kita tahu sendiri bahwa pemerintah itu sangat mendukung UMKM. Oke, lanjut ya. Yang tadi itu ada peluang dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kita tahu sendiri bahwa pemerintah itu sangat mendukung gitu UMKM rakyatnya. Dan contohnya itu ini bakso ikan tusuk ini. Nah, terus jika kita berlanjut usahanya itu bisa dikembangkan menjadi produk frozen karena bisa didistribusikan kemana-mana melalui kurir dan lain-lain. Oke, nah sudah beres. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja bisnis model kanvas dan analisis SWOT dari bakso tusuk ikan yang saya jual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.